Shalom saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di channel GPB Amanat Agung Kalasan, Yogyakarta. Kali ini kami menyajikan pelajaran eskatologi atau pelajaran akhir zaman menurut iman Kristen yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap pelajaran ini menambah pengetahuan saudara tentang iman Kristen dan iman saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan dari saudara, silakan menulis di kolom komentar dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan supaya semakin memberkati banyak orang. Kawan sehati dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara pelajaran eskatologi. Dari gubuk di Gunung Cilik ini kita akan belajar bersama eskatologi episode 3. Kalau Anda belum pernah mengikuti episode-episode sebelumnya, supaya pemahaman Anda komprehensif, saya persilahkan membuka episode 1, 2 dahulu sehingga pemahaman Anda komprehensif. Eskatologi ini disajikan secara sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Itu sebabnya ini adalah eskatologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai pengangkatan gereja atau rapture. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai pengangkatan gereja ini, saya mengajak saudara sekalian untuk melihat cat di bawah ini. Perhatikan cat di sini, dijelaskan di situ setelah jumlah bilangan bangsa-bangsa lain masuk, atau orang-orang percaya kepada Yesus masuk, atau sering disebut sebagai gereja, maka masa gereja sudah berakhir di situ. Tuhan mengangkat gerejanya, mengangkat naik, kemudian masuk kepada bema dan perkawinan anak domba Allah itu. Sementara itu di bumi program Allah terus berlanjut dengan penghakiman dunia. Murka Allah ditumpahkan dan ini disebut sebagai masa tribulasi. Dan setelah itu pemenuhan janji Allah kepada umatnya dalam hal ini adalah kerajaan Mesias, kerajaan damai sejahtera 1000 tahun, kerajaan milenium. Dan setelah itu barulah langit baru, bumi baru untuk kemudian masuk di dalam kekekalan. Nah, kali ini kita akan belajar apa yang terjadi berkenaan dengan rapture, apa yang terjadi berkenaan dengan pengangkatan gereja itu. Kawan sehati dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan pengangkatan gereja? Apa yang dimaksud dengan rapture? Pengangkatan gereja adalah tindakan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai perempuannya. Dalam hal ini orang-orang percaya atau gereja. Bertemu di udara untuk selanjutnya bersama-sama masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah, sukacita dan bahagia bersama Dia selamanya. Ini adalah gambaran bagaimana pernikahan di tengah-tengah masyarakat Yahudi, di mana seorang mempelai laki-laki ketika dia bertemu dengan mempelai perempuannya, pertama-tama mesti ada mas kawinnya sebagai ikatan bahwa pernikahan itu sudah jadi, tapi sebenarnya dalam konteks itu sama seperti tunangan. Jadi ada mas kawin yang diberikan, yang dibayar dalam hal ini, dalam konteks gereja, dalam konteks orang percaya adalah darah Tuhan Yesus. Sehingga orang yang menerima Yesus, orang yang menerima darah Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus, itu sebagai tunangannya Tuhan, mempelai perempuan Tuhan. Dan setelah itu mempelai laki-lakinya pulang, dan suatu saat nanti mempelai laki-laki itu akan datang dan menjemput. Kemudian setelah itu dibawa ke pelaminan, kemudian pernikahan terjadi secara resmi, dan setelah itu perkawinan, dan setelah itu
pesta anak domba dan akan menjadi satu kebersamaan yang sukacita, damai sejahtera selamanya. Itu yang digambarkan bagaimana rapture itu. Rapture itu Yesus sebagai mempelai laki-laki menjemput kita, gerejanya sebagai mempelai perempuannya, kemudian dibawa masuk kepada pernikahan. Kemudian setelah itu pesta anak domba Allah kemudian bersama dia selama-lamanya. Nah, secara nyata nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kemudian mengangkat orang-orang percaya sebagai mempelai perempuannya, gerejanya. Baik mereka yang sudah mati atau yang masih hidup. Semua dibawa masuk di dalam kemuliaannya. Ayat yang menjelaskan hal itu terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan, dari ayat ini kita tahu bagaimana rapture itu terjadi. Pertama-tama ada bunyi sangkakala oleh malaikat Tuhan. Sangkakalanya sebesar apa kita tidak tahu, tapi ada bunyi sangkakala di awan-awan. Kemudian Tuhan Yesus turun dari surga di awan-awan. Kemudian orang percaya gereja, orang percaya Yesus yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian diberi tubuh kebangkitan. Kemudian naik menyongsong Tuhan di awan-awan. Kemudian orang yang masih hidup, orang percaya yang masih hidup, gereja, diubah memakai tubuh baru. Kemudian diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kemudian bersama-sama Tuhan selamanya. Kawan sehati di dalam Tuhan, kita seringkali bingung kalau bicara tentang kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan seringkali dibingungkan dengan istilah rapture dan kedatangan Tuhan di bumi. Nah, pengangkatan gereja atau rapture berbeda dengan ketika Tuhan Yesus datang di bumi. Itu sebabnya kita akan mencoba melihat chart di bawah ini. Perhatikan perbedaan antara rapture, pengangkatan gereja, dan kedatangan Yesus kedua kali di bumi. Pertama, kedatangan Tuhan di udara atau di angkasa, ini yang disebut sebagai rapture atau pengangkatan. Nah, saya percaya pengangkatan ini terjadi sebelum masa kesusahan besar atau tribulasi yang dalam istilah teologi disebut sebagai pre-tribulation. Nah, yang kedua, kedatangan Tuhan di bumi, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Ini yang disebut sebagai kedatangan Kristus kedua kali. Terjadi setelah tribulasi atau kesusahan besar. Jadi, kalau rapture terjadi sebelum tribulasi, kalau kedatangan Kristus kedua kali sesudah tribulasi. Nah, kedatangan Kristus yang di awan-awan yang disebut rapture itu tujuannya adalah menjemput orang-orang percaya atau gerejanya, kemudian memberi pahala kepada mereka, kemudian masuk di dalam pesta anak domba Allah dan menimbulkan sukacita yang besar. Itu rapture. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua kali itu setelah tribulasi disertai saleh-salehnya, menghakimi dunia, memerintah kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium, damai sejahtera 1000 tahun. Nah, itu bedanya. Kawan sehati dalam Tuhan, ketika gereja atau orang percaya diangkat, setelah itu apa yang terjadi? Sementara orang berdosa dunia mengalami kesusahan besar atau tribulasi atau murka Tuhan, maka gereja atau orang percaya itu sudah diangkat.
berarti orang percaya itu tidak masuk di dalam tribulasi, tidak masuk di dalam kesusahan besar. Sebaliknya orang yang percaya itu akan menghadap tahta yang disebut sebagai bema dan setelah itu masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Nah, tahta pengadilan atau bema, apa maksudnya? Sebenarnya ini bukan tahta penghakiman, bukan tahta pengadilan. Sekalipun istilahnya adalah pengadilan, tapi ini bukan pengadilan masuk surga atau tidak, tapi ini lebih cenderung kepada evaluasi kehidupan orang percaya selama hidup. Dievaluasi Tuhan sebelum pesta anak domba Allah untuk memperoleh pahala atau mahkota yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan selama melayani di bumi ini. Nah, dasar Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi orang yang percaya tidak dihukum, orang yang percaya tidak masuk kesusahan besar, orang percaya tidak masuk di dalam tribulasi. Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12 dikatakan, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan, istilahnya pengadilan. Karena ada tertulis, aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Tapi lihat di sini bagian akhir. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita memang menghadap tahta bema pengadilan, mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri kepada Allah. Tapi ini bukan masalah masuk surga atau tidak. Tapi ini masalah bagaimana kita akan memperoleh reward, memperoleh pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan setelah kita menjadi milik Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 9-10 sangat jelas dikatakan, sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya, ini terjemahannya kurang pas. Terjemahan yang bagus di sini adalah baik ataupun buruk. Kalau baik, pahalanya banyak. Kalau buruk, pahalanya kurang. Nah, perhatikan cat di bawah ini. Jadi orang percaya diangkat rapture, kemudian masuk di dalam tahta pengadilan yang intinya sebenarnya adalah pemberian hadiah. Dalam hal ini adalah mahkota, dalam istilah lain adalah pahala. Setelah memperoleh hadiah pahala di sini, maka masuk pesta perkawinan anak domba Allah. Pesta mempelai laki-laki dan perempuan Tuhan Yesus dan gerejanya. Dan setelah itu nanti baru datang yang kedua kali. Nah, ada 5 mahkota yang dicatat di dalam Alkitab yang akan diterima oleh orang-orang percaya di bema, di tahta pengadilan Kristus itu. Yang pertama adalah mahkota abadi. Mahkota abadi adalah diberikan kepada orang yang percaya yang bisa menguasai diri. Dicatat dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang tidak mudah emosi, orang yang tidak mudah tersinggung, dia bisa menguasai diri, mendapat mahkota abadi. Yang kedua, mahkota kemegahan adalah orang yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ini adalah orang yang suka membawa berita kesukaan, berita baik kepada orang lain, dan orang lain bisa menerima dan akhirnya percaya Tuhan Yesus. Orang yang bisa memenangkan jiwa ini akan mendapat mahkota kemegahan. Kemudian yang ketiga, mahkota kebenaran adalah orang yang merindukan kedatangan Tuhan.
2 Timotius 4 ayat 8. Kedatangan Tuhan sepertinya lama. Orang bisa bosan, orang bisa acuh. Tapi kalau orang dengan setia, orang dengan tekun dan dia terus mau menanti, dia mendapat mahkota kebenaran. Yang keempat, mahkota kehidupan adalah orang yang tahan uji. Di dalam hidup dunia ini ada banyak pencobaan, ada banyak ujian, orang bisa jatuh, orang bisa bangun. Tapi orang yang bisa bertahan dan tahan uji, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Kemudian mahkota kemuliaan adalah orang yang mengembalakan atau memimpin umat Tuhan. Dalam kondisi apapun dia berani menjadi pemimpin dalam situasi yang sulit. Dia menjadi gembala umat. 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Kawan sehati dalam Tuhan, setelah bema di situ maka perkawinan anak domba Allah. Perkawinan Yesus dengan gerejanya dicatat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Tekanan yang unik dari rapture ini, Kristus datang di awan-awan menyambut gerejanya. Orang yang percaya yang mati dibangkitkan, diberi tubuh baru. Orang yang hidup, orang percaya yang hidup diubahkan, memakai tubuh baru. Kemudian semua orang itu nanti akan bersama-sama Tuhan di surga. Dan sementara itu di bumi mengalami hukuman Allah yang disebut sebagai tribulasi. Sahabat sehati dalam Tuhan, kalau saudara percaya Yesus, maka saudara adalah mempelai perempuan Tuhan. Dia pasti menjemput saudara dan Dia menyediakan hadiah-hadiah yang menyukakan bagi kita bersama Dia selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam menanti Tuhan, teruslah berdandan yang cantik, berpakaian kekudusan dan berhiaskan kebenaran. Teruslah jaga diri supaya tetap setia dan tahan uji, semangat dalam melayani, istimewanya penjangkauan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Maka rapture, saat yang menggembirakan, pengangkatan gereja yang kita nantikan sebenarnya ada saat yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu seharusnya lah kita antusias dan penuh gairah menanti pengangkatan itu. Selamat dan nantikan episode berikutnya. Eskatologi sedap, sederhana, mendasar, Alkitabiah praktis. Sedap.